Sebelum kalian menonton video pada channel ini, jangan lupa di subscribe serta nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih. Untuk malam hari ini, Kaulah Gembala kami ya Tuhan, gembalakan kami kasih setia dan rahmat. Terima kasih, biarlah terus telinga kami mendengarkan Engkau, mata kami boleh melihat perbuatan tangan-Mu, sehingga hati kami boleh percaya, sehingga kami terus dikuatkan oleh kebenaran firman. Terima kasih Bapa untuk kesaksian yang membangun kami, mengingatkan kami terus, supaya kami benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan, hidup di dalam firman. Pujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan apa yang Engkau mau kami dengarkan pada malam hari. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam orang-orang terbahagia di dunia. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing di antara para brothers di chapter gabungan nih ya, chapter Raja Wali, chapter kuliner, dan chapter Mangga Besar. Khususnya buat Bro Rudi sebagai Ardi ya kalau nggak salah ya, dan Julius. Terima kasih untuk undangannya yang telah mengkoordinir Zoom meeting ini, tentunya dengan brothers semua ya. Terima kasih. Saya itu kalau ingat chapter Mangga Besar tuh saya ingat Hendra salah satunya ya, Pak Hendra ya. Saya nggak tahu ya, sukacitanya semakin besar ya hari ini ya. Ya saya salut sekali dan bangga kepada chapter-chapter yang tetap mengupayakan bisa bertemu walaupun melalui Zoom meeting. Yakinlah brotherku semua itu tidak akan sia-sia, dan justru melalui Zoom meeting ini semakin banyak dan ternyata mudah untuk dilakukan. Saya banyak diundang di Batam, di Kalimantan Timur, di Kalimantan Barat, banyak beberapa tempat justru semakin sering gitu ya firman itu diberitakan gitu teman-teman. Ini luar biasa sekali. Sebenarnya sadar atau tidak sadar justru ada terobosan-terobosan sebenarnya di dalam pelayanan kita. Jadi teruslah memikirkan supaya chapter kita itu bertumbuh gitu ya, bertumbuh dalam arti aktif saudara-saudara. Memang di saat-saat sulit seperti ini justru kita akan melihat gitu ya, siapa sebenarnya yang bersungguh-sungguh hati di dalam Tuhan dan siapa yang kurang dan bahkan siapa yang tidak bersungguh-sungguh hati. Ini bukan waktu yang main-main gitu ya, karena waktu terus berjalan. Pertanyaannya adalah apakah kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan ini yang sudah dipanggil ini, apakah kita terus terus setia dalam mengiringi Tuhan, saudara-saudara, gitu ya. Tidak ada lain yang bisa menyemangati diri kita kecuali diri kita sendiri gitu ya. Dan saya nggak tahu, tapi saya percaya kita semua ini yang sudah dipanggil tentu ada maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi. Marilah kita terus menyendengkan telinga kita, menajamkan mata kita, menguatkan hati kita supaya semakin sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan, khususnya di hari-hari seperti ini gitu ya. Tapi brotherku semua, saudara-saudaraku, kita harus tahu bahwa mereka yang sungguh-sungguh hati nggak masalah dia baik atau tidak baik waktunya, firman Tuhan itu harus tetap diberitakan, harus diperdengarkan. Itu yang saya pahami gitu saudara-saudaraku, dan membuat hati ini jangan sampai terlena gitu ya, tapi terus berjaga-jaga di dalam Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan gitu di hari-hari. Kita tahu semua ya yang ada di 2 Timotius yang berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kan gitu ya, kita ingat gitu ya firman itu ya, harus memberitakan firman, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Jadi baik waktunya atau tidak baik waktunya bagi orang-orang pilihan Tuhan itu tidak masalah gitu ya. Jadi
eh, kalau kita lihat saudara-saudaraku, murid-murid daripada Yesus sendiri, kalau secara manusia, penilaian manusia, wah, mereka itu banyak penderitaan gitu ya. Tapi kalau kita tanya mereka sendiri, apakah mereka menderita? Enggak. Mereka justru katakan, sama seperti Paulus juga mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya. Jadi sama dengan murid-murid ya, murid-murid Yesus sendiri, mereka bahkan mati karena memberitakan firman. Jadi memang nggak main-main. Di hari-hari ini kita diberitahu saudara-saudaraku bahwa untuk menjadi murid Kristus itu bukan sesuatu yang gampang kan gitu ya. Tapi untuk menjadi murid daripada Kristus itu mereka harus menyangkal diri, mereka harus memikul salib setiap hari, dan mereka harus mengikuti Yesus. Nah, jadi disinilah kita diuji gitu ya. Apakah benar-benar kita ini benar-benarkah kita ini sudah mengasihi Tuhan atau hidup di dalam. Nah, pertanyaannya, malam hari ini saya membatasi sebenarnya kenapa sih firman itu harus diberitakan kan gitu ya. Ini pertanyaan sederhana tapi mari kita telusuri malam hari ini sedikit dengan waktu yang singkat. Saya diteguhkan dengan lagu yang disiapkan tadi, firman-Mu berita bagi kakiku. Saudaraku, bukankah kita tahu ya, pernah mendengar dikatakan bahwa manusia itu tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, udah kita dengar itu ya. Jadi manusia itu tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita luaskan pemahaman ini, inilah yang sedang diuji saat ini, ya kan? Tidak diprediksi oleh manusia. Siapa yang bisa menyangka seperti ini? Kan gitu ya. Kekhawatiran datang, pertanyaan-pertanyaan tentu muncul sama tadi kesaksian. Saya juga kalau kita izinkan pikiran kekhawatiran ini berjalan-jalan, ya memang khawatir kan gitu ya. Tapi sebaliknya kalau kita mendengarkan firman, justru kita diteguhkan. Nah, saya berharap malam hari ini kita diteguhkan, saudaraku, bahwa tidak ada jawaban lain, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Di dalam kekhawatiran ini, di dunia ini, bahkan orang-orang kaya sekalipun gitu ya, sedang diuji. Ternyata mereka tidak hanya hidup dari roti saja, tanda petik, atau keuangan mereka, kekayaan mereka, nggak bisa, nggak jadi jaminan. Tapi justru bagi mereka yang hidup dari firman ini, justru disinilah harus ada perbedaannya, ya kan? Ada perbedaannya karena memang kita memang masih makan roti atau makan nasi di sini maksudnya gitu ya. Tapi sesungguhnya makanan kita adalah sama melakukan kehendak Allah gitu. Sama seperti Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sama dengan kita. Kalau kita ini adalah orang-orang lahir baru, makanan kita tidak roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, sehingga saudara-saudaraku kita bisa kuat gitu dalam menghadapi hari-hari ini. Yang diuji saat ini bukan masalah lain gitu ya, tapi yang diuji saat ini di dalam setiap insan manusia yang diuji, apakah mereka memiliki Allah yang sanggup menyelamatkan mereka. Nah, tentunya kita memiliki Allah yang menyelamatkan kita ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita bertanya gitu ya, saya dalam pribadi saya, dalam pencarian saya bertanya ya, kalau dikatakan makanan kita adalah firman keluar dari mulut Allah, pertanyaannya apa, atau lebih tepatnya siapakah firman yang keluar dari mulut Allah itu? Karena pemahaman kita kan terbatas. Kita hanya tanda petik ya ini ya teman-teman. Karena saya pernah statement ini, kita hanya mengatakan secara ansih bahwa firman itu hanya sekedar yang tertulis di Alkitab. Tidak, gitu ya.
Justru inilah yang saya mau coba bagikan kepada brotherku semua, bahwa ketika dikatakan uh, bahwa firman itu manusia itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, yang tadi saya katakan apa sih firman Allah itu, atau bagaimana apa itu firman Allah itu gitu ya. Nah, saya pernah juga bertanya seperti itu gitu ya. Kalau saudara juga bertanya dan terus mencari, malam hari ini saya menyaksikan apa yang saya dapat tentang firman gitu ya. Hal yang sederhana kita ulang lagi saudaraku sebagai dasar gitu ya. Sepanjang pengenalan saya kepada Tuhan yang dari pewahyuan daripada Roh Kudus sendiri yang mengajar kita, karena satu-satunya yang mengajar kita adalah Roh Kudus gitu ya. Dan Roh Kudus itu menyingkapkan dengan berbagai cara kepada orang-orang dan kepada kita semua gitu. Maka saya tiba kepada sebenarnya yang sederhana di dalam Yohanes 1 ayat 1 gitu ya, yang sering sekali saya bagikan ketika saya sharing, karena ini sangat mendasar gitu ya. Kalau dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman, firman yang mana gitu ya. Karena kalau kita mengatakan bahwa firman itu adalah tulisan saja yang ada di Alkitab, itulah yang memunculkan teologis, pertengkaran teologis dan lain sebagainya. Kemudian mereka menganalisa dan lain sebagainya tanpa mengerti apa yang saya mau sharingkan malam hari ini kepada brother semua gitu ya. Supaya kita tahu apa itu firman. Nah, itu tertulis sebenarnya di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Sederhana tapi ini sebagai dasar. Dan kalau saudara-saudaraku bisa menerjemahkan ini dan mengetahui ini, dan nanti brotherku bisa melihat apa itu firman, atau lebih tepatnya tadi saya bilang siapa itu firman, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika dikatakan firman itu adalah Allah, ya, ini yang harus kita tahu gitu ya. Jadi ternyata firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya tidak bisa dong kita artikan dengan demikian, kita tidak bisa artikan secara ansih gitu ya, bahwa Alkitab ansih itu adalah Allah, nggak bisa. Tapi nanti yang saya jelaskan lebih lanjut, saudara-saudara. Karena kalau kita hanya berpegang pada tulisan-tulisan saja yang hanya diartikan manusia, nggak bisa. Itulah yang membuat terjadi perpecahan lah gara-gara doktrin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi kita kehilangan siapakah firman itu. Nah, mari kita kupas lagi, ya kan? Saya minta bantu untuk membacakan. Coba kita lihat sama-sama di 1 Yohanes 1 ayat 1. Bisa bantu bacakan? 1 Yohanes 1 ayat 1. Karena sebelum dibacakan ya, brotherku semua, nggak tahu gitu ya, di dalam pengenalan akan Allah ini, kita ini kan kita tahu bahwa akar kerohanian daripada full gospel itu adalah Roh Kudus gitu ya. Di full gospel itu akar kerohaniannya adalah Roh Kudus. Ini harus kita pegang dulu. Dan kita tahu juga semua bahwa Roh Kuduslah yang diinisiasi, yang dikatakan oleh Yesus, diutus kepada kita, menolong kita untuk mengajar kita tentang segala sesuatu gitu ya. Roh Kudus itu, iya. Oke. 1 Yohanes 1 ayat 1. Iya, itu brother Samsudin itu kayak saya gitu ya, Alkitabnya itu habis diwarna-warna semua gitu. Oke, boleh baca. Tolong bantu baca. Boleh bantu. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ya? Bukan iya. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1. Bilang firman Tuhan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat,
dengan mata kami yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepadamu. Nah, gitu ya. Jadi lihat nih teman-teman. Jadi firman itu adalah disebut Yohanes itu firman yang hidup loh, saudara. Jadi firman itu hidup gitu ya. Sampai sekarang firman itu hidup gitu ya. Walaupun dulu 2000 tahun yang lalu dia ketika mengambil rupa sebagai manusia, dia demi kita mati, demi kita mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi sampai saat ini firman itu hidup. Nah, jadi saya mau saudara juga harusnya demikian, bahwa yang mereka beritakan itu adalah firman yang hidup. Di full gospel itu yang kita beritakan adalah firman yang hidup. Itulah yang disaksikan yang dikatakan tadi ya. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Oke, memang ada tulisan di Alkitab, tapi tulisan itu merujuk kepada firman yang hidup, saudara-saudara. Ya kan? Coba lihat lagi. Coba lihat lagi 2-3 ayat lah yang kita lihat ya. Coba lihat lagi 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Kamu sama sulit. Oke, bacakan dulu. Ini dibantu saya ya. Halo? 1 Korintus 1 23 24. 1 Korintus 1 ayat 23 24 ya Pak. Demikianlah firman Tuhan 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yes, saudara. Jadi yang kita beritakan, yang harus kita saksikan, saudara-saudaraku, adalah tentang firman yang hidup ini, yaitu satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, Kristus nama, Yesus nama, saudara. Itulah firman yang harus kita beritakan. Jadi kita tidak memberitakan diri kita. Itulah di full gospel, saudara-saudaraku. Kenapa dikatakan kesaksian itu menjadi kekuatan daripada full gospel? Seperti yang pernah saya selalu juga saya sampaikan gitu ya. Kenapa sih di full gospel itu kekuatannya adalah kesaksian? Saya pernah bilang bahwa sebenar-benarnya kekuatan kita, kesaksian itu adalah produknya. Tapi orang yang memproduk kesaksian itu adalah saksi, kan gitu ya. Saksi itu saya pernah ibaratkan begini. Seseorang saksi itu tidak akan diterima di pengadilan apabila dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang saksi. Apa sih kualifikasi sebagai seorang saksi? Seorang saksi itu harus dia melihat sendiri kejadiannya, dia harus mendengar sendiri kejadiannya, dan dia mengalami sendiri kejadiannya. Kalau tidak dipenuhi ketiga kualifikasi ini, seseorang tidak boleh hadir di pengadilan sekali. Sama dengan kita di full gospel. Apa sih kekuatan kita? Ada saksi-saksi yang hidup, saudara-saudara. Kita mengalami Tuhan, kita mengalami firman. Firman itulah Allah itu sendiri gitu ya. Firman itu adalah firman yang hidup gitu. Dan firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dikatakan tadi, Kristus itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tadi kita ngomong tentang kita harus berhikmat, saudara-saudara. Di hari-hari seperti ini, yes, kita perlu berhikmat. Tapi manusiawi kita tidak mampu. Hikmat manusia itu gak bisa. Sepanjang yang saya tahu, saudara-saudaraku, dalam profesi saya sebagai seorang lawyer, semakin saya melihat, saya bertemu dengan orang-orang hebat,
saya bertemu dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya. Saya ketika membandingkan siapa itu hikmat Allah, yaitu Kristus, semuanya nggak ada apa-apa sebenarnya. Ya kan, hikmat yang sesungguhnya adalah Kristus itu sendiri. Nah, ini yang saya mau tegaskan kepada saya dan kepada saudara-saudaraku di dalam pelayanan Full Gospel ini, supaya tahu bahwa firman yang sama itu 2000 tahun yang lalu itu hidup di dalam engkau. Ayo kita lihat di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-8. Nah, Roma 10 ayat yang ke-8. Tapi sebelum dibacakan, saudara-saudaraku, supaya engkau berpengalaman dengan firman tadi, yang adalah pribadi, yang adalah firman hidup gitu loh saudaraku ya. Jadi kalau dia firman yang hidup, dia itu bisa kita berrelationship, saudara. Kita bisa berkomunikasi dengan dia. Kita bisa mengadu kepada dia. Kita bisa mempunyai relationship dengan dia gitu. Karena dia firman yang hidup. Dia nggak firman yang mati. Coba lihat orang-orang lain gitu ya, atau katakanlah agama. Yang turun adalah kitab, ya kan? Kita enggak. Yang turun adalah Allah itu sendiri sebagai manusia. Bayangkan saudara, aduh, itulah yang membuat kita ini diselamatkan gitu ya. Itu keren banget gitu ya. Nah, sekarang kita lihat Roma 10 yang tadi. Roma 10 ayat yang ke-8. Ini yang saya dapatkan saudara-saudaraku ketika bertobat, kemudian terus mencari, mendapatkan gitu ya, Roh Kudus itu mengajar gitu ya. Karena berbeda. Kalau kita belajar dari tulisan yang ansi tadi, yang ansi bisa itu dipelajari oleh teologi ya, kita bisa ini, tapi tanpa kuasa atau penyingkapan dari Roh Kudus itu nggak bisa. Nah, maka yang pertama dulu firman yang hidup tadi dulu itu kita terima gitu ya. Kita hidup gitu, karena melalui firman itulah kita disucikan, dimurnikan gitu ya kan, oleh pribadi ya kan. Nah, nanti firman itu yang adalah Roh Kudus, yang adalah Kristus itu sendiri yang menyingkapkan apa yang tertulis kan gitu ya. Maka kalau kita mendapatkan ini, Alkitab brothersku semua itu persis dengan Alkitab Bro Samsudin, atau kalau Alkitab saya bukan Bro Samsudin saja ya, saya perlihatkan. Oke. Nah, sama gitu ya. Karena orang yang sudah dipenuhi dengan sudah dilawat atau dijamah atau dibawa oleh firman yang hidup itu, kita senang sekali untuk meneliti, untuk memeriksa di Alkitab ini penuh dengan tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah gitu ya. Tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi yang paling penting adalah pengilhamnya. Kalau kita hidup oleh yang mengilhamkan itu, maka terhadap apa yang diilhamkannya pun kita senang banget. Maka perlu kita ikut FCBH juga gitu ya. Tadi Bro Rudi tadi katakan sayang sekali Full Gospel itu sudah membuat satu kegiatan, yaitu Faith Come by Hearing FCBH, di mana selama 40 hari semua member Full Gospel diwajibkan gitu ya, supaya mendengar secara audible, karena kita ada Alkitab suaranya ya. Setiap hari kita mendengar 1, 2, 3 pasal. Kemudian kita dari mendengar itu kita membuat jurnal pribadi. Sebenarnya kita dipaksa untuk menjadi murid. Makanya waktu saya sharing kemarin di Batam, saudara-saudaraku, saya bilang kepada mereka, kita ini tahu nggak, Tuhan itu memaksa kita menjadi Maria sekarang ini, lebih daripada menjadi Marta. Betul nggak ya? Dengan PSBB sekarang ini, kita dipaksa menjadi Maria. Maria itu adalah orang yang merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, duduk diam di kaki Yesus, saudara-saudara.
Untuk apa? Karena saya mau menanggapi apa yang disampaikan Pak Akiat tadi ya. Beliau bertanya kepada saya, bagaimana nih keadaan sekarang ini? Ya kan? Apa cepat atau lambat gitu ya? Saya pernah ngomong gitu ya, saya nggak tahu. Menurut saya cepat atau lambatnya ini tergantung orang-orang pilihan. Ya kan? Saudara bisa bukti, saudara boleh baca di Alkitab. Tuhan tidak pernah melakukan apapun di muka bumi ini tanpa diberitahukan kepada nabi-nabinya. Tanpa, sama dengan Sodom dan Gomora, saudara. Ya kan? Sebelum dilululantakkan oleh api yang menyala-nyala, oleh belerang dan lain sebagainya, Tuhan itu bernegosiasi dengan umat pilihannya, umat yang percaya. Ya kan? Nah, memang ini teguran. Betul, menurut saya ini juga koreksi Tuhan kepada umat-umat pilihan. Umat pilihannya itu adalah kita, saudaraku. Iya kan? Kalau orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, ya memang mereka belum mengenal Tuhan, mau bilang apa. Tapi kalau kita yang mengenal Tuhan ini, apakah kita sudah berfungsi sebagaimana seharusnya kita berfungsi? Menurut saya, brother, saya belum berfungsi sebagaimana seharusnya saya berfungsi. Setidak-tidaknya dalam pengenalan saya akan Tuhan. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan mereka akan bertindak. Itulah yang Tuhan nyatakan. Maka, baca dulu yang Roma 10 ayatnya yang ke-8. Roma 10 ayat ke-8. Inilah firman Tuhan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Keren enggak, saudara-saudara? Luar biasa enggak, saudara-saudara? Ya. Jadi Paulus juga memberitakan firman iman ini gitu. Firman iman itu, firman yang hidup itu, yang adalah pribadi itu, yang adalah Allah itu sendiri gitu. Brother semua ya. Saya juga mau menjadi pemberita itu di dalam hidup mereka. Pernah ya saya sharing ya, saudara, bahwa kemarin di sharing kami di Kalimantan Timur, Pak Vincent nanti boleh diundang ya, nanti saya kasih nomornya kepada siapa, nanti Bro Rudi juga boleh diundang, ya kan? Sekarang ini justru di Blue Gospel itu intens gitu ya, untuk kita boleh mengenal lebih jauh gitu ya. Saya sampaikan bahwa sebelumnya ada sharing tentang akan ada perubahan landscape rohani, landscape ekonomi, landscape sosial politik akan berubah dengan adanya COVID ini. Dunia, ya kan, hubungan internasional, dan akan ada landscape yang baru gitu, ya kan. Sama juga yang saya bilang, landscape rohani pun akan berubah. Dan apa sih landscape apa yang akan muncul nanti di hari-hari setelah ini ditentukan oleh orang-orang pilihan, brother. Karena kita akan masuk kepada kemurnian, kita akan masuk kepada tadi yang Bro Samsudin katakan, kita dipisahkan dari dunia ini. Memang kita masih ada di dunia ini, kita masih bekerja dan lain sebagainya. Tapi tahukah kita bahwa kita adalah orang yang dipisahkan, orang yang dikuduskan? Dipisahkan itu sama dengan dikuduskan ya, brother. Gitu ya, yang saya pahami ya. Orang yang dikuduskan, dipisahkan. Kitalah itu yang dipisahkan Tuhan. Dipisahkan untuk apa? Dipisahkan untuk dibentuk, dijanjikan, diperkenalkan tentang siapa kita. Khususnya gini. Khususnya kalau nggak salah ini juga saya sharingkan kemarin di chapter kuliner gitu ya, bahwa kita inilah orang-orang yang dikuduskan itu, orang-orang yang dikhususkan itu. Nah, kita harus sadar ini, khususnya tahukah kita atau seberapa jauh kita mengenal atau memahami identitas kita yang baru? Apa itu identitas kita yang baru? Identitas kita yang sebagai ciptaan baru. Nah, saat-saat ini, ya kan, landscape rohani itu akan berubah karena orang-orang yang mengetahui, yang memahami dirinya itu siapa di dalam Kristus. Kan dikatakan gini, yang lama itu sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Itu yang disebut new creation, ciptaan baru, brother. Nah, salah satu landscape yang akan mengisi landscape rohani yang baru nanti adalah orang-orang new creation yang mengetahui siapa dia sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Karena yang baru ini ingat ya, waktu kita, kenapa kita harus lahir baru ketika Nikodemus datang kepada Yesus, betul ya, ketika di Yohanes 3 ketika Yohanes datang kepada Yesus karena dia ingin lebih jauh mengenal, mendengar tentang yang diberitakan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Yesus mengatakan apa pada Nikodemus? Kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bahkan melihat sekalipun nggak bisa. Nah, saya mau menyampaikan kepada brotherku semua, saat-saat ini, oke, kita bergumul, oke, yes, untuk makan kita pun gitu. Saya di kantor juga bergumul untuk lawyer saya di kantor, pegawai saya, supir, bergumul gitu, saudaraku. Tapi apakah itu menghalangi kita, identitas kita yang baru seperti Bro Samsudin tadi katakan? Enggak, pasti kita dipelihara oleh itu, ya kan? Memang kita tidak makan aja pun udah hebat gitu. Bisa hidup kita sehari-hari itu udah bagus, saudara. Tapi ketahuilah ada firman yang hidup di dalam kita, ya kan? Nah, kenapa dikatakan tadi firman itu dekat kepadamu, yang di dalam mulutmu dan di dalam hatimu? Saya bertanya, kenapa sih firman itu ada di dalam mulut? Saudara tahu ya, di dalam mulut itu ada lidah, betul ya? Dan kalau baca ya di dalam Yakobus, coba baca nanti Yakobus, ya. Kita itu hidup dan mati kita ditentukan oleh lidah, gitu ya. Nah, makanya Tuhan itu mau menempatkan firman-Nya di dalam lidah kita supaya kita hidup, supaya kita bisa menentukan, menyatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak, berarti. Maka firman-Nya itu ditaruh di sana, di dalam mulut kita dan di dalam hati kita. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi Tuhan itu yang menaruh, ya kan, hikmat, menaruh kuasanya itu, menaruh firman itu di dalam lidah bibir kita, berarti. Maka ketika ingat itu kisah siapa saya lupa yang menaruh bara api di lidah bibirnya gitu ya, saya lupa, bisa break. Makanya dikuduskan lidah kita, berarti. Nah, itulah firman iman yang diberitakan saat-saat ini, termasuk saudara pernah nggak ikuti wake up call meeting di para hamba Tuhan, iya kan? Mereka para hamba Tuhan sekalipun sekarang sedang aware gitu ya. Ayo, yang pernah saya dengar sekali tentang wake up call di mana hamba-hamba Tuhan berkumpul. Ada satu hamba Tuhan yang mengatakan, dia bilang begini, dengan kejadian COVID-19 ini, kita harus meredefinisi lagi semuanya. Hal-hal dasar kita redefinisi lagi, kita periksa ulang lagi. Ya kan, contoh, dikatakan ini bukan karena saya ya, walaupun saya sering menyampaikan itu. Apa sebenarnya arti gereja? Ya kan? Para hamba Tuhan pun sudah semakin memahami apa itu gereja. Gereja bukan gedung. Gereja adalah orang yang dipanggil keluar, yang tadi Brother Samsudin katakan. Nah, itulah sebenarnya full gospel mau masuk sampai kepada pasar, marketplace. Karena kita tahu bahwa gereja itu adalah orang yang dipanggil keluar. Makanya kita menghadirkan gereja itu sampai ke marketplace. Makanya kenapa full gospel itu orang-orang awam seperti kita akan menjadi alat yang akan Tuhan pakai di hari-hari ini. Karena kita akan membawa firman hidup itu sampai ke marketplace melalui kesaksian. Amin. Nah, jadi brotherku semua, ya kan,
kita dipaksa untuk menjadi Maria saat-saat ini. Jadi jangan lagi sibuk lagi dengan di luar itu gitu ya. Melalui WFH ini, apapun yang dilakukan, ayo mari kita intimasi dengan Tuhan. Kemarin saya bagi di Kalimantan Timur tentang intimasi with God, ya kan. Intimasi itu bahkan itu ditulis di dalam buku Demos Syakarian tentang the ultimate dimension. Ya, kita sharingkan kemarin di National God tentang perlunya kita memahami dimensi kita yang tertinggi gitu ya, di dalam Tuhan. Apa itu dimensi yang tertinggi? Adalah menyatu dengan Tuhan. Itulah yang ditulis di dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur. Bahwa kita itu harus melekat dengan Dia. Melekat dengan, karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nonsense, saudaraku. Kebaikan, kalaupun ada kebaikan, itu kebaikan manusia. Tidak punya hitungan di dalam pandangan Tuhan. Tapi kalau kita melekat dengan pokok anggur, di apapun yang kita lakukan, katanya, baca lagi nanti tentang pokok anggur, di dalam Dia kita sanggup melakukan perkara-perkara dahsyat. Bukan kita yang melakukannya, tapi Dia yang di dalam kita. Nah, saya mau katakan, itulah kekuatan kita, itulah hikmat Allah. Jadi dengan kita memahami ini, brother, kita tahu itulah dasar ketika dikatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun di dunia itu. Itulah firman, gitu saudaraku. Karena firman itu adalah roh Allah itu sendiri, dan Allah itu sendiri. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu, mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda di dalam kita. Sekarang Dia di dalam kita berwujud di dalam Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itulah penolong kita. Roh Kudus itulah yang membuktikan bahwa Dia Immanuel. Ketika dikatakan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah ada di dalam kita. Nah, mari mata kita melihat Dia di dalam bersekutu dengan Dia. Bersekutu dengan Dia, saudara. Ketika kita bersekutu itu sama dengan kita menyatukan diri dengan Dia. Ya kan? Barang siapa menyatukan dengan menjadi satu roh dengan Dia, katanya kan ada ayat yang mengatakan demikian ya. Nah, itulah brotherku, kita sudah di ujung waktu. Itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam kita. Haleluya. Tuhan Yesus. Jangan lupa jempolnya guys. Terus semakin banyak jempol, semakin like, semakin bagus. Ayo guys, tekan like-nya sekarang guys. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini, karena Yesus sudah memenangkannya bagimu.